Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama aku Bevia Rosa Aini Banua. Kalian bisa manggil aku Bevia. Ini aku harus perkenalkan kuliahku lagi nggak sih? Ini bisa kebaca kali ya semuanya di brief bio aku. Oke, next. Aku kali ini bakal ngebahas tentang prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak prokrastinasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Menunda-nunda gitu bukan, Kak? Gimana? Menunda-nunda. Iya, benar. Kurang lebih kayak gitu, Fadia. Menunda-nunda. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung mulai aja ya. Apa itu prokrastinasi? Itu berasal dari bahasa Latin procrastinare atau pro yang artinya maju ke depan atau bergerak maju. Sementara crastinus itu berarti besok atau menjadi hari esok. Jadi prokrastinasi adalah menunda-nunda hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaan besok. Suaranya bisa di-mute dulu yang baru masuk. Astagfirullah. Kasih. Oke, next. Kita lanjut lagi ya. Orang yang melakukan prokrastinasi itu disebut sebagai prokrastinator. Kira-kira di sini siapa nih yang ngerasa kalau dirinya, oh kayaknya gue prokrastinator nih, suka nunda-nunda pekerjaan. Ada nggak yang kira-kira ngerasa kayak gitu? Saya, Kak. Saya, Kak. Oke, kayaknya hampir semuanya yang pernah merasakan menjadi prokrastinator ya. Oke, next. Macam-macam prokrastinator. Prokrastinator itu dibagi jadi dua, ada aktif sama pasif. Nah, prokrastinator aktif itu mereka punya kemampuan untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas pada waktunya. Tapi mereka leluasa menunda-nunda tugas tersebut, terus fokusnya pada tugas-tugas penting-penting lain. Sementara kalau untuk prokrastinator pasif, para pelaku prokrastinasi dalam itu mempunyai niat melakukan prokrastinasinya, tapi mereka tetap menunda tugasnya karena mereka tidak mampu membuat keputusan secara tepat dan bertindak secara cepat pula. Next. Ciri-ciri prokrastinator. Mereka buruk dalam mengatur waktu. Jadi mereka nggak bisa mengatur waktu dengan baik, nge-manage waktu dengan baik itu mereka kurang mampu. Terus yang kedua, tidak mudah membuat keputusan. Jadi mereka masih kayak bingung, ini bener nggak ya? Kayaknya salah deh. Kalau salah, mending nanti aja deh gitu. Nah, karena itu mereka salah satu jadi ciri-ciri prokrastinator sendiri. Terus yang ketiga, cenderung menghindari tanggung jawab. Nah, itu sama aja kayak tadi. Dia karena ngerasa bingung mau milih iya apa enggak, terus akhirnya mereka, ntar aja deh. Terus akhirnya jadi menghindari tanggung jawabnya. Tuh. Terus yang keempat, tidak memiliki tujuan yang pasti. Dia suka bingung mau ngapain tuh harus bagaimana. Tujuan pastinya tuh bingung. Sama sih kayak tadi juga dia kayak bingung mau ngapain, harus kayak gimana, harus berbuat apa, what you do, kayak gitu-gitu. Terus next, motivasi melakukan sesuatu rendah, termasuk mengerjakan tugas.
karena dia bingung, karena dia nggak tahu apa-apa, akhirnya dia nggak termotivasi untuk ngerjain tugas itu. Karena gue nggak tahu gue harus ngerjain apa, terus motivasi gue juga jadi nggak ada, nggak semangat buat nyelesain tugas itu. Kira-kira teman-teman ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu? Pernah, Kak. Pernah ya? Sama berarti. Oke. Kalau kurang jelas bisa langsung ditanyain aja ya, atau nanti ada sesi tanya jawabnya. Nanti ada kok, ada sesi tanya jawabnya sendiri. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Ini aku mau tampilin video, tapi nggak tahu deh suaranya ada nggak ya. Kita coba ya. Oh, ada. Teman-teman bisa tonton dulu ya filmnya, cuplikannya. Moba.
Oke. Kira-kira siapa tuh yang pernah ngalamin kayak gitu? Suka nunda-nunda pekerjaan, terus lupa minggu depan harus dikumpulin, gak taunya udah minggu depan aja, terus gak jadi dikerjain, gak jadinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari video tadi, apa sih dampak dari menunda pekerjaan itu? Pekerjaan jadi numpuk. Benar. Benar, Devan. Sebentar. Ini keluar. Ada yang bisa jawab nggak dampak dari menunda pekerjaan itu apa aja selain nugasnya jadi tumpuk? Beban pikiran, Kak. Betul. Dari tugas yang tadinya tidak tepat waktu kita kerjainnya, terus menimbulkan pertama kita ngerasa gagal dulu karena tugasnya gak dikumpulin tepat waktu, terus ngerasa gagal, sehingga menimbulkan perasaan bersalah hingga depresi. Terus yang terakhir, kalau udah ngerasa depresi, dia akan ngerasa tertekan dan pesimis. Ada satu lagi, Kak. Apa tuh? Kalau dari guru aku, nilainya dipotong kalau telat. Oh, iya benar. Benar. Kayak ibaratnya kalau misalkan kalian ada di satu kelompok, kalian harus nyelesain tugas. Misalkan kalian di satu kelompok nih, kalian salah satu anggota kelompok, terus kalian dikasih tugas, terus tugas itu nggak dikerjain tepat waktu, sehingga kelompok kalian tuh jadi gagal untuk presentasi, terus menimbulkan perasaan bersalah sama kelompok kalian karena ngerasa, duh nggak enak nih gue jadi nggak ngerjain tugasnya maksimal gitu. Terus ujung-ujungnya kalian bakal dibully kan, maksudnya kayak bakal diomongin lah, bakal dicibir segala macem, dan itu bakal memunculkan rasa depresi kalian. Setelah itu kamu akan ngerasa tertekan dan ngerasa pesimis, terus ngerasa kayak kemampuan gue, aduh ternyata kemampuan gue untuk ngerjain kayak gini nggak bisa, akhirnya nggak bisa mencapai prestasi kalian. Tuh. Lalu bagaimana sih caranya untuk menghindari prokrastinasi itu? Ada yang tahu nggak gimana? Siapa tahu? Udah ada yang tahu nih. Kayak Devan tadi. Apa nih Devan? Menghindari apa, Kak? Yang aku tadi barusan join soalnya. Tips Jadi, untuk menghindari prokrastinasi tersebut. Gimana tuh? prokrastinasi itu apa? Kamu belum baca ya? Prokrastinasi itu tadi pekerjaan yang ditunda-tunda. Oh alah, ya untuk menghindari ya dibuat jadwal. Terus jam ini aku harus ngapain, jam ini aku harus ngapain gitu aja. Tuh. Biar intens, ya gitu. Kalau aku. Oke, makasih Devan. Ada yang mau nambahin? Sama mau nambah, Kak, Waktu Mario. menyusun daftar yang perlu dilakukan ke depannya, Kak. Terima kasih. Makasih Mario. Ada lagi yang mau nambahin? Oke. Udah Devan sama Mario aja nih ya. Makasih Devan sama Mario. Dua-duanya benar. Sama harus membuat list jadwalnya. Tapi yang paling utama itu kalian harus do it now. Sama aja sih, ini kayak slogannya aja, do it now. Jadi yang pertama, kamu harus tetapkan tujuan utama kamu agar
tidak kehilangan arah, terus termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasmu itu. Itu bertujuan agar pekerjaan kamu nggak terlewat. Tuh. Terus yang kedua, susun daftar kerja. Ya, dari tujuan kamu udah terarah nih. Misalkan kamu besok malam minggu mau ngerjain tugas bahasa Inggris. Tapi ternyata di hari Jumat kamu dapat tugas lagi bahasa Indonesia. Berarti kan kamu harus disusun dulu tuh daftarnya. Pertama kamu harus ngerjain dulu bahasa Inggris, terus nanti baru bahasa Indonesia, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, kerjakan walau sedikit tapi sering. Sebagian orang itu menyiasati melakukan pekerjaan yang sulit atau membosankan dengan cara mencicil sedikit demi sedikit. Kayak kalian tahu kan peribahasanya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kalau kalian cicil, akhirnya selesai. Tapi kalau misalkan kalian tumpuk, gak kelar-kelar jadinya tugasnya. Tuh. Terus yang gak kalah penting, yang kedua ini, manfaatkan gadgetmu. Zaman sekarang ini kan udah canggih banget ya. Kalian pasti nggak mungkin nggak punya gadget. Pasti punya. Bukti kita sekarang lagi pakai gadget kita kan untuk nge-zoom. Nah, fungsi gadget itu kan sangat canggih banget. Kita tuh ibarat kayak Iron Man yang punya asisten pribadi. Jadi gadget kita juga bisa jadi sekretaris pribadi kita kan. Nah, sayangnya anak muda itu sekarang hanya menggunakan fungsinya sebagai entertainment doang. Kayak seperti kita ngecek sosmed, Instagram, Twitter, YouTube segala macam, nonton drakor, TikTokan, YouTube. Terus paling banter dipakai buat foto-foto, selfie, kamera. Ya enggak? Nah, padahal di HP itu kita bisa buat list prioritas kita loh. Pasti di setiap HP nggak mungkin nggak ada memo. Ya nggak? Autonote itu tugas, itu bisa banget kalian pakai untuk mencatat deadline list tugas kalian. Jadi kalian benar-benar harus memaksimalkan tugas kalian, memaksimalkan smartphone kalian untuk tugas-tugas kalian. Sekarang di kalender pun bisa nyusun jadwal kok. Gimana? Di aplikasi kalender juga bisa nyusun jadwal. Oh iya, benar. Bahkan di kalender Maaf, mungkin Kak Bevia sekarang masih ada kendala sinyal. Jadi sembari kita menunggu Kak Bevia, kita bisa ngelihat ini dulu ya, manfaat gadget. Jadi emang zaman sekarang kan emang gadget itu selalu ada di samping kita 24 jam. Jadi kita tetap harus bisa manfaatin gadget kita. Ya, ini manfaatnya buat list prioritas, buat rencana kerja secara tertulis, dan 3,
hilangkan distraksi. Nah, yang nomor 3 ini nanti biar dijelaskan sama Kak Bevia. Apalagi sekarang, kan sekarang lagi puasa, jadi sangat banyak alasan kita buat malas itu sangat banyak. Jadi, tapi ketika bulan puasa seperti ini juga pahala itu juga sangat banyak. Jadi kita juga harus bisa manfaatin waktu sebaik mungkin. Jadi gimana? Karena sekarang juga puasa dan pelajaran juga masih berlangsung, kuliah online juga berlangsung, kuliah ataupun sekolahnya di rumah. Jadi kita tetap harus manfaatin waktu kita dengan memanfaatkan apa yang sudah ada dalam diri kita, seperti waktu dan gadget. Itu. Ini Kak Bevia sudah bisa tersambung? Halo. Ya. Sudah, Kak? Bisa kedengeran ya sekarang ya? Sudah. Maaf ya guys. Ini cuacanya Ya, nggak apa-apa, Kak. mendung-mendung gimana gitu. Jadi sinyalnya agak-agak ngambek. Oke, kita lanjut ya. Makasih Kak Hanifa udah ngelanjutin. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi pertama buat list prioritas. Kita bisa gunain note di handphone atau yang sekarang Google tuh bisa, Google Calendar bisa bikin note untuk kita supaya ngingetin kita jadwal kita untuk kedepannya apa aja gitu kan. Terus ada alarm juga bisa loh ngingetin kita kalau kita ada deadline nih jam segini. Kita bisa masang alarm juga. Tapi ada masalahnya nih sama gadget. Gadget juga punya masalah mendistraksi. Tahu nggak mendistraksi itu apa? Mendistraksi itu mengalihkan fokus, karena mengalihkan fokus kita kepada entertainment, kepada sosmed, entertainment, pokoknya yang bikin kalian tuh terlena untuk main HP terus, nggak ngerjain tugas-tugasnya, game or something. Di sini jadi godaannya tuh kamu harus benar-benar fokus untuk menghilangkan si distraksi itu, walau katanya mudah awalnya, tapi kalau kita coba tuh kayak gila, baru megang HP bentar, ya bentar 5 menit aja. Ternyata kelabasan sampai malam biasanya pegang HP, jadi nggak ngerjain tugas. Siapa tuh yang biasa kayak gitu? Aku kadang. Gimana? Aku kadang-kadang. Oke, lanjut ya. Trik mengatasi prokrastinasi tersebut. Di sini tuh ada 2 trik. Aku ngasih 2 contoh ya. Ada namanya skala prioritas dan Pomodoro teknik. Skala prioritas teknik dan Pomodoro teknik. Kita coba bahas di skala prioritas dulu ya. Untuk solusi mengatasi prioritas, ada namanya skala prioritas. Yang pertama, mempertimbangkan sesuatu dalam memilih. Contohnya, misalkan kalian mau ngerjain tugas, tapi di satu sisi kalian juga diajak sama teman-teman kalian untuk main game bareng. Tugasnya itu selesai dikumpulnya tuh besok, sementara kalau game itu kan masih bisa nanti kan. Kalian harus mikirin skala prioritas nih.
Yang mana yang harus dikerjain duluan? Apakah main game dulu bareng sama teman, segame dulu lah, nanti baru ngerjain tugas, atau kerjain tugas dulu deh, nanti kalau tugasnya udah selesai, baru kita main bareng. Biasanya sih emang situ godaannya kuat banget sih. Kayak, "Ah, udahlah segame dulu, ntar baru ngerjain tugas." Tapi ujung-ujungnya malah labas. Malah lanjut terus. Terus kamu juga yang kedua tuh harus mengetahui kemampuan diri kamu sendiri. Nggak hanya mempertimbangkan skala prioritas, kamu juga harus mengetahui kemampuan diri kamu dalam menentukan keputusan. Makanya di skala prioritas itu kamu harus ngebuat daftar prioritas. Yang mana nih yang diprioritaskan terlebih dahulu, yang ditulis pertama yang kamu kerjakan. Tuh. Terus memahami tingkat urgensi, sama aja sih. Ya kayak lebih mendesak mana nih antara kamu ngerjain tugas bahasa Indonesia kamu atau main bareng sama teman-teman kamu, lebih yang penting mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Oke, itu sih untuk yang skala prioritas. Paham nggak sampai sini untuk skala prioritas tekniknya? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya ke Pomodoro Technique. Filosofi, ini termasuk filosofi manajemen waktu. Di mana kita melakukan harus fokus secara maksimal dalam jangka waktu yang disediakan. Ngerti nggak? Jadi, gini nih contohnya. Misalkan, kalian ada tugas. Jadi, tugas yang ingin kamu selesain. Terus, habis itu, kamu ngerjain tugas itu, kasih waktu selama 25 menit aja. Coba untuk fokus pada tugas yang kamu kerjain. Misalkan kamu ada tugas bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segala macam. Kamu lebih suka yang mana? Misalkan kamu lebih suka bahasa Inggris. Kamu kerjain tugas itu selama 25 menit, tapi benar-benar fokus ke bahasa Inggris saja. Kamu jangan ngeliat-ngeliat yang lain, jangan buka-buka buku yang lain. Kamu benar-benar fokus 20 menit itu untuk ngerjain bahasa Inggris. Setelah 25 menit, ambil 5 menitnya untuk istirahat. Jadi setelah kamu udah ngerjain 25 menit, kamu kasih waktu 5 menit kamu untuk refreshing otak kamu, untuk refresh otak kamu. Kamu boleh minum dulu atau rebahan dulu atau something, ngecek media sosial. Tapi kalau media sosial nggak mungkin sih, karena kalau media sosial biasanya labas. Biasanya sih ngerenggangin tangan atau istirahat dulu pundaknya. Lalu habis itu kamu ngerjain lagi tugasnya selama 25 menit. Jadi kamu udah ngerjain, ketika kamu sudah mengerjakan tugas itu selama 100 menit atau 25 menit itu 4 kali secara terpisah-pisah, kamu akan ngerasa kayak, oh ternyata enak ya kayak gini. 25 menit kerjain, 5 menit istirahat, 25 menit ngerjain, 5 menitnya istirahat. Tuh. Itu buat merangsang otak kamu supaya nggak terlalu capek buat nggak ngerasa terbebani gitu loh. Itu kecepatan nggak sih aku ngejelasinnya nih untuk Pomodoro? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Paham ya tekniknya? Jadi kalian bisa cobain teknik skala prioritas atau Pomodoro teknik. Kalau penasaran coba aja nanti kalian cobain. Kak. Ya. Itu aku di kolom komen ngetikan, tapi aku bacain aja ya. Aku kan kalau misalnya tugas diam tenang gitu kan, aku tuh nggak bisa tuh loh. Jadi paling enggak tuh harus tak sambil apa, misalnya dengerin musik atau apa. Jadi misalkan sambil main HP juga baru bisa tuh loh. Kalau cuma diam terus fokus itu nggak bisa. Jadi kamu
Gimana ulangin? Aku kalau nugas tuh nggak bisa fokus satu gitu loh. Jadi misalkan disambil apa gitu baru bisa konsen. Tapi kalau misalnya fokus diam gitu malah nggak bisa. Berarti kamu ini ya harus megang benda ya, atau ngedengar sesuatu supaya otak kamu tetap bekerja dan nggak bosan gitu ya. Ya betul. Audio berarti ya. Aku juga punya adik aku juga sama kayak gitu. Dia harus sambil ngedenger lagu, ditaruh di kuping sebelah kanannya, kiri kanan, terus ya udah dia ngerjain aja. Sama-sama otaknya jalan, yang kanan dan kirinya jalan gitu, ngedenger lagu sambil sambil ngerjain tugasnya, dan itu emang dia lebih refleks. Kalau memang kamu nyaman seperti itu dan lebih paham kayak gitu, tidak apa-apa. Cuma biasanya kalau di sekolah kan nggak boleh tuh ya sambil ngedenger lagu, pasti paling diem-diem gitu ya kalau di kelas pakai sambil denger earphone gitu. Ngobrol sama temen sih kalau aku. Ya, berarti kamu harus nyari temen yang emang dia juga audio juga. Karena kalau ternyata dia nggak audio, dia akan ngerasa terganggu. Aduh, aku juga mau ngerjain loh, tapi nggak bisa karena diajak ngobrol gitu. Jadi kamu memang harus nyari temen juga yang sama-sama enak ngobrol sambil ngerjain jalan gitu. Gak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Karena emang setiap orang cara belajarnya beda-beda. Aku pun beda sama Devan. Mungkin juga aku bisa beda sama yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Oke Kak. Lanjut Kak, lanjut. Oke, dari trik mengatasi itu, kita harus ngasih self reward nih. Kalau semua yang udah kita lakukan, udah kita kerjain, udah bersusah payah untuk berhasil mengerjakan tugas itu, kita harus berterima kasih pada diri kita sendiri. Kita boleh meluangkan waktu untuk rekreasi bersama teman, bucin-bucinan, atau apalah. Tapi atur waktu yang tepat dan quantity waktu yang pas, jangan sampai berlebih. Tapi jangan lupa juga spending quality time sama keluarga. Karena ini penting banget untuk paling melindungi dan membantu bilang kamu untuk bagi keluarga yang pertama. Jadi tetap aja keluarga itu nomor satu. Jadi self reward itu misalkan kayak gue udah ngerjain nih tugas bahasa Inggris gue, alhamdulillah akhirnya kelar. Gue mau beli es krim lah karena udah ngerjain tugas bahasa Inggris gue yang udah numpuk banget itu. Biasanya aku kalau misalkan ngerjain tugas tuh numpuk terus udah selesai, biasanya aku quality time dengan ngedrakor gitu. Gak masalah ngedrakor, ngegame, atau entertainment dengan sosmed lainnya, asalkan kalian bisa membagi waktunya, quantity waktunya tuh pas, jangan sampai berlebih. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan, bisa ditanyain langsung. Atau ada yang mau sharing? Nanti Kak, di sesi yang terakhir. Oh gitu. Untuk Ya, aku sharingnya. kecepatan berarti ya? Iya. Udah Kak, cukup untuk materinya. Baik, terima kasih. Gimana Kak? Mungkin enggak, udah. Oh iya. Halo. Terima kasih Kak Bevia atas materinya yang sangat-sangat bermanfaat banget dan banyak banget kita membuka pengetahuan dan kita jadi tahu gimana caranya ngatur waktu, kalau misalnya nunda-nunda waktu itu dampaknya seperti apa. Terus kita jadi bisa manfaatin waktu lagi. Untuk selanjutnya
ada materi sedikit dari Kak Tiwi. Kepada Kak Tiwi, dipersilahkan Kak Tiwi. Halo teman-teman semua. Suara saya Halo Kak. Terdengar Kak. Oke. Aku izin ini ya, off kamera Halo ya. Kak Tiwi. Oh, halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Oke. Oke. Oke, kalian gimana nih kabarnya? I'm great. Baik, Kak. Baik Kak. Oke. Terima kasih ya atas waktunya kakak-kakak. Baik. Oke, buat nunggu Kak Tiwi, kita ini dulu aja ya, siapa yang bisa nyimpulin dari materinya yang udah disampaikan dari Kak Bivia tadi. Mungkin dari Devan yang aktif banget tadi, mana? Halo Kak. Devan, apa yang kamu dapat dari materinya Kak Bivia? Ya aku dapat tuh ya Bisa pokoknya nggak kamu jelasin dikit? inti aja Dikit nggak apa ya. aja. Oke. Kalau aku yang aku dapat sih, Devan, kamu halo? jangan minum loh ya, ini puasa. Atau Mario? Halo Atau Kak, suaraku teman-teman yang terdengar nggak, lain Kak? ada yang Halo? mau ngasih ringkasan atau apa yang udah aku dapat dari materi hari ini. Aku udah dapat ini Kak, aku udah dapat gimana caranya ngatur waktu. Halo? Halo. Suara saya terdengar tidak, Hanifah? Terdengar Kak? Oh, oke. Halo? Ya. Iya, oke. Udah. Oke. Jadi gimana, mau dilanjut dulu nih Devan atau bisa langsung saya? Gimana? Devan mau nyampein nggak? Halo Kak. Ya. Kalau yang aku dapat sih intinya kita jangan banyak nunda tugas kan, terus supaya nggak tuh loh banyak numpuk, terus kita harus buat skala prioritas biar kita bisa nentuin nih yang mana duluan yang harus kita kerjakan kan, apakah game dulu atau belajar dulu atau nugas dulu. Nah terus setelah itu ya itu tadi ikutin trik-trik tadi, itu aja sih yang aku dapat. Ya, terima kasih Devan. Baik, langsung ke Kak Tiwi aja. Silakan Kak Tiwi. Baik, terima kasih Hanifah. Sama-sama Kak. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu ya, bagi teman-teman yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Tiwi. Di sini saya mau share sedikit sih teman-teman, bagaimana cara saya menghadapi rasa malas dan juga sifat menunda-nunda atau prokrastinasi ini dengan menggunakan manajemen waktu yang tepat, kayak gitu. Nah, cerita sedikit ya teman-teman. Dulu, ketika saya sekolah, saya juga merasakan hal yang sama yang teman-teman rasakan. Bahkan kadang-kadang sekarang juga sih, kadang-kadang suka kayak gitu, suka menunda-nunda. Tapi itu bisa diatasi teman-teman dengan manajemen waktu yang baik. Nah, di sini aku bakalan share screen. Sebentar ya. Oh, ini nggak bisa ini ya, full. Oh, bisa deh. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih. How to manage your time? Bagaimana cara mengatur waktu kamu? Aku ada 4 cara sih, dan ini aku gunakan dari zaman aku SMA, kuliah, sampai sekarang.
Nah, yang pertama itu calendar time block. Nah, calendar time block ini apa ya? Oke, kita langsung praktekin aja ya teman-teman. Jadi ini hanya contoh saja. Kalender. Oke, seperti yang tadi Devan ya, kalau nggak salah ya. Devan ceritakan kalau misalnya Google Calendar saya bisa kok buat reminder kayak gitu. Ya, you are correct, bener banget. Kalau misalnya Google Calendar sekarang tuh udah bisa terkoneksi ke handphone kita ya, dan juga device lainnya seperti laptop kayak gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi calendar time block itu kalian itu memblocking jadwal yang memang sudah ada. Misalnya, karena kalian masih sekolah nih, aku kasih contoh aja ya. Misalnya kalian buat ada jadwal hari apa ini tadi? Tadi hari apa ya? Wait. Hari Selasa itu ada pelajaran matematika misalnya. Matematika. Nah, kalian mudah nih, tinggal masukin aja. Terus misalnya jadwalnya itu dari jam 8.30 sampai jam 9.30, waktunya kalian tentukan sendiri. Terus kalian bisa langsung langsung save kayak gitu atau simpan. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ngeblocking jadwal untuk setiap minggunya, kalian bisa lakukan weekly on Tuesday. Jadi dia akan muncul setiap hari Selasa di time block di kalender kalian kayak gitu. Misalnya aku taruh di sini ya, kayak gini, terus aku save. Nah, misalnya kayak gini nih, matematika udah muncul, terus kita lihat lagi hari Selasa berikutnya. Nah, matematika ada lagi di sini. Jadi kalian nggak usah ngetik-ngetik ulang kayak gitu. Nah, time block ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengatur jadwal mana yang kalian ada waktu, mana yang kalian nggak ada waktu. Oke, selanjutnya to-do list. Nah, to-do list ini penting banget. Nah, to-do list ini lebih spesifik dibandingkan tadi. Saya ada contoh aplikasi namanya Todoist. Nah, fungsi daripada to-do list ini itu tuh lebih lebih spesifik. Jadi misalnya dalam satu hari kalian mau melakukan kegiatan apa. Tujuannya itu biar nggak lupa sih, maksudnya biar kalian bisa lebih fokus dan juga nggak ada ke-skip-skip nih, kalian mau ngelakuin apa kayak gitu. Ups, ini ada yang contoh lama saya, tapi ini aja ya, saya kasih contohnya ya. Kalian bisa pakai to-do list macam-macam, bisa kalian tulis di kertas atau di buku, bisa juga pakai aplikasi seperti Todoist ini, atau di handphone kalian, dari bawaan kalian biasanya ada ya, kayak tadi Kak Bevia bilang kalau di Note itu kan ada to-do list ini ya, application yang bisa di checklist gitu loh, teman-teman. Ini aku kasih contohnya deh, misalnya di sini kita mau buat to-do list belajar matematika untuk ujian. Oke, nah di sini ada pilihannya. Ada kalian bisa taruh labels, ada juga kalian bisa set prioritasnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tadi Kak Bevia juga udah jelasin, prioritas ini penting ya. Jadi kalau misalnya di sini yang lambangnya warna merah, itu biasanya waktunya, deadline-nya itu sedikit, urgensinya itu besar. Jadi benar-benar penting banget dan waktunya sedikit. Biasanya prioritasnya yang utama. Kalau yang kedua, waktunya agak longgar, tapi penting, kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga, waktunya longgar, tapi nggak begitu penting. Nah, kalau yang terakhir, itu biasa-biasa aja, bisa dilakukan kapan aja, kayak gitu. Nah, terakhir, kalian bisa set reminder, tapi sayangnya kalau set reminder di sini tuh harus yang berbayar, kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, tinggal ask to do. Kalau udah, tinggal checklist, nanti dia udah selesai, kayak gitu. Kayak gitu deh. Nanti one task completed kayak gitu. Nah, terus selanjutnya prioritas scale.
atau skala prioritas. Benar tadi yang dibilang Devan. Kita harus memprioritaskan mana yang lebih dulu ya, tugas mana yang lebih dulu, dan KBV juga tadi udah jelasin ya. Nah, skala prioritas ini penting ya teman-teman. Misalnya, kalian ada 3 tugas nih. Misalnya, dari 3 tugas itu, kalian cari deadline mana yang mepet, yang mendekati besok misalnya, atau mendekati lusa misalnya, kayak gitu. Jadi, kalian lihat waktunya, mana dulu yang deadline-nya itu mendekati, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada Pomodoro Teknik. Nah, untuk informasi aja ya teman-teman, jadi Pomodoro Teknik ini dikembangkan oleh Francesco Cirillo. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada suara ayam, oke. Oke, jadi Pomodoro Teknik ini dia itu dikembangkan oleh Francesco Cirillo. Dia itu berasal dari Napoli, Italia pada tahun 1980. Tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya untuk mempermudah kita untuk lebih fokus. Nah, di sini aku ada contoh ya. Misalnya, kalian ketika belajar itu misalnya kan banyak tugas, tapi kalian harus again memprioritaskan mana yang lebih penting. Misalnya besok ujian matematika, atau besok besoknya lagi ujian bahasa Inggris. Berarti yang lebih dahulu dikerjakan matematika atau bahasa Inggris dulu ya, teman-teman? Matematika. Ya, matematika, karena deadline-nya lebih pendek ya dibandingkan bahasa Inggris. Oke, misalnya nih, kalian kasih waktu 60 menit. Pomodoro Teknik ini, fungsinya itu adalah 25, 5, dan 15 sampai 30. Ini aku jabarin ya. Jadi, kalau dalam waktu 60 menit, kalian bisa bagi menjadi 4. Yang pertama, 25 menit pertama, kalian itu harus fokus ke hal-hal yang sulit. Dalam artian, ketika kalian belajar, kalian fokus dulu ke hal-hal yang sulit. Kenapa? Karena ketika pertama kali belajar, itu kalian kan masih semangat tuh, masih fokus. Nah, itu taruh energi kalian untuk menyelesaikan tugas yang sulit dulu, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, karena saya itu orangnya early bird, bukan, ini deh, early bird versus night owl. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu istilah ini? Teman-teman? Oke, aku jelasin ya. Kalau early bird itu, dia itu punya tenaga lebih atau energi lebih di pagi hari. Kalau misalnya night owl itu, biasanya dia itu berenergi kalau malam hari. Contoh, misalnya pagi-pagi di sini siapa yang suka ngantuk? Tapi kalau malam-malam tuh begadang kuat. Siapa ayo? Aku. Devan ya? Devian ya? Ya. Devan. Oh, Devan. Iya, Devan. Ya, berarti kamu bisa jadi kamu itu night owl, di mana energi kamu itu banyak di malam hari. Kalau di pagi hari lesu, kalau di malam hari tuh semangat banget kayak gitu. Nah, kalau saya beda. Kalau saya itu orangnya itu morning person banget atau early bird banget kayak gitu. Jadi biasanya saya akan mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan juga tugas-tugas yang menurut saya susah gitu di pagi hari kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah fokus nih di 25 menit pertama, nah kalian butuh waktu istirahat 5 menit lagi, 5 menit. Nah, pastikan kalian benar-benar istirahat ya teman-teman. Misalnya kalian jauhin laptop, jauhin tempat belajar, kalian santai dulu, relax dulu, tenang dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membantu, sebenarnya otak kita kan juga butuh waktu untuk menyerap informasi dan mengolahnya kayak gitu kan. Jadi kita butuh tenang. Kalian pernah dengar nggak kalau di perusahaan Google itu ada waktu untuk tidur?
Nggak pernah ya? Coba deh kalian searching-searching kayak gitu, itu ada beberapa artikel gitu aku pernah baca kayak gitu. Nah, terus maaf, ini suara azan dari rumah saya kedengeran nggak? Enggak, Kak. Oh, enggak ya? Oke deh. Tidak, Kak. Oke. Nah, jadi manfaatkan waktu 5 menit istirahat kalian. Bisa kalian gunakan, kalau nggak puasa ya, kalian bisa gunakan untuk minum, kalian gunakan untuk makan misalnya, kayak gitu. Nah, setelah 5 menit ini selesai, 25 menit berikutnya kerjakan hingga selesai. Maksudnya kerjakan tugas yang tadi kalian kerjakan itu hingga selesai, sampai tuntas, kayak gitu. Lalu yang terakhir itu 5 menit review atau istirahat. Kenapa saya tulis review di sini? Karena di sistem Pomodoro itu ada 15-30 menit jeda untuk beralih dari tugas satu ke tugas lainnya. Jadi kalian kalau udah selesai tugas satu, jangan langsung kerjain tugas yang lain. Itu pasti keder, ya kan? Pasti kalian masih ke bawah-bawah sama tugas yang sebelumnya gitu kan. Nah, jadi beri rentan waktu sekitar 15-30 menit untuk merilekskan diri, terus baru kalian move on ke tugas yang baru, kayak gitu. Nah, seperti itu sih teman-teman. Nah, untuk Pomodoro ini kalian bisa gunakan timer, entah timer di timer di HP kalian atau ada online timer. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini kalian bisa set di sini misalnya waktunya 25 menit kayak gitu. Nah, tinggal start deh. Kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekian aja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, boleh ya ditanyakan ke Kak Bevia atau saya mungkin. Ya, sudah, Kak? Sudah, saya kembalikan ke Hanifah. Terima kasih, Hanifah. Ya, sama-sama. Baik, sangat-sangat bermanfaat sekali tadi. Jadi udah nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda tugas atau nunda-nunda pekerjaan karena kita juga udah dimanfaatkan oleh udah banyak yang bisa kita manfaatin mulai dari HP, jaringan internet, semua itu bisa dimanfaatin buat kita buat nggak nunda-nunda pekerjaan lagi. Baik, untuk sesi yang terakhir yaitu tanya jawab yang akan dipimpin atau bisa ditanyakan kepada Kak Bevia, ke Kak Tiwi, atau bisa ke Kak Suci dan Kak Widya. Untuk adik-adik, untuk teman-teman Ambi yang ingin menanyakan mengenai materi ini bisa sekarang ditanyakan. Bisa melalui chat atau bisa langsung on mood-nya di on kan bisa. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau masih belum paham mengenai materi yang tadi atau ingin diulang? Silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Mumpung kakak-kakaknya ini masih ada loh. Bisa juga ditanyakan melalui chat atau ingin berbagi pengalaman pribadi juga nggak apa-apa. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Ya, terima kasih. Silakan. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang ingin berbagi bagaimana cara mengerjakan tugas
atau berbagi tips-tips untuk tidak menunda tugasnya. Ayo, Mario, mau Itu tanya? ada yang tanya di chat, mungkin bisa Oh ya, dibacakan. oh ya. Udah ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Yang tadi itu toh yang apa namanya yang nugas nggak bisa diam itu sama yang ini apa namanya yang barusan ini. Mungkin Oh bisa ya. dibacakan dulu. Tadi yang awal kan ini ada yang tanya, Kak, tapi saya kalau saya nugas diem tenang malah bingung lalu kadang gampang ngantuk. Tadi juga sudah dijawab sama Kak Bevia. Tapi nanti mungkin kakak-kakak yang lainnya juga bisa menjawab karena mungkin ada pendapat yang lainnya. Lalu yang kedua juga ada dari Devan lagi, permisi Kak, izin bertanya. Saya kan kadang tuh kalau nugas, apalagi sendiri kan sering ngantuk ya, apalagi kalau terlalu fokus. Solusinya biar nggak mudah ngantuk kalau belajar gimana ya Kak? Tuh. Terima kasih Devan pertanyaannya. Baik, dari kakak-kakaknya, ada yang mau menjawab dahulu? Dari Kak Suci atau Kak Widya? Oke, izin menjawab ya, Kak. Ya, silakan. Makasih atas pertanyaannya dari Devan. Jadi, kalau menurut aku di sini kamu cukupkan waktu istirahat kamu dulu. Kalau misalnya di siang hari kamu itu jangan terlalu banyak kegiatan yang ekstra. Jadi kamu nggak kelelahan. Jadi kamu nggak ngantuknya itu ke. Jadi nanti kalau kamu kerja ekstra nih, jadi kamu cepat ngantuk. Pasti kalau kamu lelah, jadi kamu pengen tidur gitu. Jadi kamu harus cukupkan istirahat kamu, malam hari itu jangan begadang, atau kamu emang lagi ngantuk banget nih, kamu bisa tidur dulu bentar, kamu pakai timer tidur 15 menit, terus kamu atur timer 15 menit, nanti pas bangun pasti mata kita itu langsung fresh. Soalnya aku sering kayak gitu juga. Jadi segitu dari aku. Gimana, Devan? Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak Widya, ada tambahan? Mungkin kalau dari aku ya setuju ya sama pernyataannya dari Kak Suci tadi, sama mungkin tambahan kalau misalnya kita ngantuk kayak gitu, kita atur jadwal lagi sih, kita kayak kembali lagi bikin to-do list. Jadi kita tuh atur, oh di jam segini aku mau belajar mapel ini gitu misalnya. Di jam segini aku main. Nah nanti itu bakalan terjadwal dan bakalan kalian tuh kayak nggak ngantuk gitu loh. Jadi kalian tuh bikin to-do list harian, kira-kira di jam segini tuh aku mau belajar. Oh, kalau misalnya di jam segini aku mau belajar, berarti aku nggak main dulu nih. Jadi tuh jeda antara main sama jeda mau belajar itu tuh jauh gitu. Nah, itu kalian bisa bikin to-do list kayak gitu dan kalian bisa tempelin itu di tempat-tempat yang biasa kalian ini kayak kalian tempati gitu ya, kayak misalnya di kamar, kayak kalian kalau di kamar sering melihat gitu kan. Nah, kalian bisa tuh tempelin to-do list kalian di kamar, atau kalian juga bisa tempelin to-do list kalian itu di depan meja belajar kalian. Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, boleh aku tambahin juga nggak? Silakan Kak, silakan Kak Dewi. Iya, terima kasih ya Kak Suci dan Kak Widya. Itu aku juga gimana ya, orangnya kadang-kadang juga kalau misalnya sendiri gitu, belajar sendiri tuh kayaknya nggak fokus, lebih senang kalau berdiskusi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kamu lihat lagi. Tadi kalau nggak salah Devan ini dia itu ini ya, orangnya itu energinya banyak kalau di malam hari ya. Ya Kak, ya dari sore sampai malam lah. Iya. Nah, kamu bisa tuh taruh jadwal kamu
untuk mengerjakan tugas tuh di malam hari. Jadi kamu bisa tadi yang kata Kak Widya, kamu buat to-do list, terus juga lihat prioritasnya yang mana, kayak gitu, yang mau kamu kerjakan dulu yang mana, kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu ngerasa sendiri itu kayaknya bikin ngantuk, kamu bisa kok ditemenin sama musik, karena jujur saya sampai sekarang itu kalau ngerjain tugas, mau ngerjain tugas sekolah, kampus, atau kerjaan, itu biasanya saya suka sambil dengerin musik, sambil pakai headset, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu selain membantu kita untuk fokus, itu juga background music itu juga membantu kita untuk menyerap informasi lebih dalam lagi, kayak gitu. Tergantung kamu sukanya dengerin apa. Misalnya kamu suka dengerin lagu pop. Nah, coba kamu cari lagu-lagu yang bentuknya instrumen, kayak gitu. Sebenarnya terserah sih, ini preferensi aja. Cuman kalau saya kadang-kadang kalau misalnya lagi mood-nya pengen dengerin yang ada suaranya, ya saya dengerin yang full ada suaranya. Tapi kalau misalnya saya lagi pengen agak tenang, agak slow, kayak gitu, biasanya saya instrumen aja, kayak gitu sih. Semoga itu membantu ya. Kak, permisi Kak. Ya? Itu kan tadi katanya kalau nugas kan lebih nyari waktu kayak sore sama malam gitu ya, kalau untuk orang yang night owl tadi ya. Nah, biasanya tuh guru aku tuh ngasih tugas misal jam 8. Nah, jam 10 tuh harus selesai gitu loh, dan itu tuh waktu-waktu yang bener-bener aku tuh gampang ngantuk gitu loh. Oke. Jadinya tuh bingung. Oke. Nah, itu kamu sudah tatap muka atau masih online ya? Online sih. Online ya? Nah, itu kamu bisa nih, kamu punya teman-teman kan? Punya. Ya, kamu ajak aja diskusi. Misalnya, bisa ajak diskusi lewat WhatsApp call, WhatsApp yang telepon itu, atau enggak kamu buat Zoom meeting, atau enggak Google Meet kayak gitu. Nah, kamu berdiskusi di situ, jadi kamu nggak ngerjain sendiri. Ya, biasanya sih, tapi kadang-kadang pada nggak mau tuh loh, misal pada alasan juga ngantuk, lagi mager dan sebagainya, teman-teman juga kan. Jadi bingung. Oh, oke. Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya aku jadi kamu ya, aku biasanya bakalan ini sih, aku bakalan belajarnya itu ya tadi sambil dengerin musik tadi, keras-keras biasa ya di kamar. Biar rame kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya kamu punya saudara atau kakak adik, bisa minta bantuan mereka untuk ajarin kamu kayak gitu. Misalnya kamu punya kakak kayak gitu. Atau kerabat atau saudara yang bisa kamu sambil ajak ngobrol kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih nggak ada juga, kamu bisa menyesuaikan diri dengan melakukan sesuatu yang bikin mood kamu naik dulu. Misalnya kamu suka apa? Dengerin musik. Nah, dengerin musik itu tadi. Jadi kamu bisa sambil dengerin musik sambil mengerjakan tugas kamu kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, semoga itu menjawab ya. Soalnya aku juga kadang-kadang suka kayak gitu, dan kalau misalnya itu nanti kamu boleh deh chat aku, nanti aku bantu cari solusinya kayak gimana, oke? Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Silahkan Hanifah. Ya, ini ada yang bertanya lagi dari Indana Halwa Sabri. Halo Kak, mau nanya gimana Kak menurut Kakak supaya nggak panik dan mudah ngerjain tugas Kak? Kalau misalnya guru kasih waktu, kadang suka panikan gitu Kak. Tapi kalau nggak dikasih waktu, anggap biasa aja tugasnya atau kayak malas gitu. Atau ngerjainnya jadi bingung sama diri sendiri. Ada tugas yang ada waktu panikan kayak serasa dekat banget waktunya. Padahal nggak terlalu, kalau ada tugas nggak dikasih deadline waktunya, males banget ngerjainnya, kan bisa nanti-nanti. Gimana Kak solusinya? Ini mau dijawab dari siapa dulu Kak? Silahkan.
Oke, mungkin aku bisa ya. Pertanyaannya dari ini ya tadi. Nah, yang pertama itu kita ubah mindset atau cara pandang kita dulu. Emang sih kadang gitu kita tuh kayak apa ya, kayak suka banget nyelesain hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan ya kayak nonton film atau jajan gitu sama teman-teman. Dibanding kita tuh ngerjain tugas yang benar-benar sulit. Nah, coba kita ubah cara pandang kita ubah mindset kita kayak ke lebih fokus sama apa sih manfaat yang kita dapetin kalau misalnya kita itu nyelesain tugas tuh tepat waktu. Kayak contohnya itu kayak gini, misalnya ya, aku tuh punya rencana mau beres-beres lemari baju nih, tapi kamu itu nunda-nunda kayak, "Ah, kan bisa dikerjain besok," atau alasan lain tuh biasanya tuh kayak, "Aku belum mood nih buat beres-beresin, lemari baju aku," kayak gitu. Nah, mungkin, kita bisa ubah tuh cara pandang kita, kayak lebih ke, apa sih manfaat yang aku dapat kalau misalnya, aku ngerjain, nyelesain, rapiin lemari baju aku itu sekarang gitu. Oh ternyata manfaat yang aku dapat yang pertama aku jadi lebih, mudah nih milih baju yang aku mau. Terus yang kedua itu juga enak dipandang dan juga kita, apa ya, melihatnya tuh enak gitu loh, hawanya tuh enak gitu kalau misalnya nggak berantakan. Nah kayak gitu, itu bisa diterapin juga di tugas-tugas harian kalian, kayak apa sih manfaat yang aku dapat kalau misalnya aku itu on time dalam ngerjain tugas. Oh, aku itu jadi lebih fokus buat belajar materi-materi yang lain. Aku jadi nggak ke-distract, mikirin tugas yang emang belum aku selesaiin, kayak gitu. Mungkin Kak Suci mau menambahkan? Ya, kalau dari aku nggak jauh beda dari Kak Widya ya. Kalau caranya itu menurut aku, kamu tinggal langsung kerjain aja. Soalnya kalau kamu mikir-mikir, kamu jadi makin stres dan semuanya itu jadi makin numpuk. Mending kamu langsung kerjain aja, kamu angsur dikit-dikit, jadi kecemasan kamu itu jadi makin berkurang. Nah, kalau kamu males, kamu bisa ngasih reward ke diri kamu. Kalau misalnya kerjaan ini selesai, nanti aku bakal main game nih. Atau enggak, kamu bakal nonton film kesukaan kamu. Jadi biar kamu lebih termotivasi buat bikinnya. Gitu dari aku. Terima kasih Kak. Dari Kak Tiwi sama Kak Vivia ingin menjawab. Aku cukup Oh iya Kak. Menurut aku juga kalau panik ketika ngerjain tugas itu bagus kok. Soalnya kalau misalnya kita panik waktu ngerjain tugas sebelum hari deadline, kan kita jadi lebih mempersiapkan buat ngerjain tugasnya. Jadi kalau misalnya nanti waktu mendekati hari deadline, kita udah selesai tugasnya. Jadi itu yang membuat kita buat kita nggak malas. Buat jaga kita, buat nggak malas. Dari Kak Tiwi ingin menambahkan? Dari aku nggak ada, sudah cukup. Terima kasih. Oke, Kak. Mungkin aku boleh sedikit nambahin. Ya, Kak, silakan. Tadi teman-teman sudah dikasih penjelasan yang bagus banget ya menurutku ya mengenai jadi intinya itu bagaimana sih cara kita mengatasi prokrastinasi itu tadi. Intinya itu adalah manajemen diri kita sendiri. Jadi kita harus sadar dengan diri kita sendiri, apa yang membuat kita semangat dan apa yang membuat kita nggak semangat. Itu kita harus memahami diri kita sendiri dulu ya teman-teman. Dan di sini tadi yang sudah dijelaskan sama sama Kak Devi ya, Kak Tiwi mengenai itu tadi Pomodoro itu tadi, terus penjelasan yang contoh-contoh yang dijelaskan Kak Susi dan Kak Widya itu sebenarnya kalau secara sederhana ya teman-teman, itu sebenarnya menjelaskan tentang manajemen energi. Jadi setiap
satu hari itu manusia itu punya energi 100%, dan pembagian 100% energi teman-teman itu pasti beda-beda. Nah, ada yang mungkin bagi kalian yang merasa kok buat belajar itu susah banget, itu biasanya persenan energi kalian itu jatuhnya bukan di belajar tapi di hal-hal selain belajar. Misal kayak main game, atau mau mungkin mau main sama temen atau apapun lah, atau mungkin mau mau belajar tapi bukan pelajaran yang ada di sekolah, misal belajar mengenai cara ngerawat mesin, misal kalau bagi teman-teman yang senang otomotif contohnya. Nah, di sini itu yang menjadi permasalahan adalah seperti solusi yang sudah dijelaskan kakak-kakak tadi, itu manajemen. Jadi nggak hanya manajemen waktu, tapi juga manajemen energi. Karena teman-teman harus tahu, teman-teman itu dari 100% yang teman-teman kerahkan di satu hari, itu teman-teman itu sudah bagi ke berapa persen itu di mana saja. Dan kalau bisa, sisakan persen yang nggak sedikit untuk waktu belajar. Kayak tadi yang dijelaskan sama Kak Tiwi itu tadi. Nah, agar apa? Nah, bagaimana caranya? Pahami dulu diri teman-teman masing-masing. Ada yang energinya itu full ketika di pagi hari. Ada energinya yang full ketika di siang hari atau malam hari. Nah, itu setiap dari teman-teman beda-beda. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman memahami diri sendiri dulu. Wah, kira-kira aku kalau lagi bener-bener moodnya bagus, itu waktu kapan? Gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin dari aku itu aja, manajemen energi. Mungkin terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Hanifah. Ya, terima kasih Kak Gibran. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya kali Kak. Karena sudah 3:30 juga. Halo Kak. Kak, tadi kan kita bahas tentang prokrastinasi dari diri kita saja. Dari diri kita aja. Terus ada nggak Kak faktor dari luar yang bisa membuat kita jadi berperilaku prokrastinasi? Ini dari kakak-kakaknya ada yang ingin menjawab? Izin menjawab ya. Iya, silakan Kak Suci. Kalau menurut aku, faktor dari luar itu bisa seperti misalnya kita ikut organisasi nih, misalnya Mario, kamu ketua OSIS. Nah, jadi karena kamu juga memiliki kewajiban, kamu sebagai pemimpin nih, pasti kamu memiliki kewajiban. Nah, sedangkan di akademik, kamu juga memiliki kewajiban untuk membuat tugas. Nah, ini yang merupakan faktor dari luar. Jadi kamu harus bisa memilih gitu, mana yang harus diprioritaskan yang utama. Nah, terus kalau misalnya dari lingkungan juga, misalnya kamu tipe orang yang belajarnya harus hening nih, tapi lingkungan kamu sekarang lagi berisik, jadi kamu terpaksa harus menunda kamu bikin tugasnya waktu lagi hening, atau kamu memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang dan nyaman untuk kamu membuat tugas. Segitu aja dari aku, Kak Hanifah. Ya, terima kasih Kak Suci. Dari kakak yang lain, ada yang ingin menjawab? Mungkin aku bisa jawab. Iya, Kak Tiwi, silakan. Ini yang ditanya oleh Mario faktor ya? Dari luar ya? Faktor dari luar. Oke, kalau faktor dari luar itu ada banyak ya. Contohnya seperti media, gadget, teman, kayak gitu. Kalau dari media contohnya kayak entertainment, social media, terus kalau gadget misalnya handphone, atau misalnya kamu suka main game, ya game itu. Terus kalau dari teman, ya pasti ya kadang-kadang suka ngajak main, ngajak nonton misalnya kayak gitu sih. Itu faktor-faktor dari luar. Tapi benar yang dikatakan oleh Kak Gibran, kita harus bisa memanage diri kita. Kita harus bisa mengatur diri kita. Kalau misalnya kita udah dapat godaan nih dari luar, faktor luar ini, kita harus bisa berkata tidak atau menolak itu semua kayak gitu.
Itu sih dari aku. Apakah menjawab, Mario? Menjawab, Kak. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Hanifah. Terima kasih, Kak. Sepertinya cukup ya untuk sesi tanya jawabnya juga. Apakah masih ada yang ditanyakan juga? Sudah, tidak ada. Mungkin Kak Tiwi bisa itu kasih, atau siapa kakak bisa kasih penutup mungkin sebelum ditutup mengenai ini, mengenai materi. Kesimpulan terakhir mungkin. Silahkan. Kesimpulan terakhir bisa disampaikan mungkin dari Kak Bevia atau Kak Dewi. Mungkin dari aku dulu, nanti ditambahin lagi oleh teman-teman ya. Maaf ini. Iya, Kak. Jadi prokrastinasi itu tidak hanya menghantui teman-teman semua, tapi hampir sebagian orang pasti melakukan prokrastinasi. Kalau kata Nike, ini saya suka banget kata-kata Nike, just do it. Benar tadi yang di PPT-nya Kak Bevia itu ada tulisan just do it. Jadi lakukan aja. Mau itu susah, mau itu nggak susah, just do it. Pokoknya lakukan aja. Kadang-kadang orang-orang yang prokrastinasi ini, dia itu suka merasa menunda-nunda ya, kadang-kadang karena orang-orangnya tuh perfeksionis kadang-kadang, tapi nggak semuanya kayak gitu. Perfeksionis dalam artian, kalau mengerjakan tuh harus semuanya tuh serba perfect atau serba sempurna. Jadi ketika mau ngumpulin, ntar dulu nih kayaknya belum bagus nih kayak gitu, nanti aja ngumpulinnya atau seperti itu. Tapi all you have to do is just do it. Because procrastination is like kayak semacam disease gitu, kayak kalau COVID sekarang tuh kayak wabah gitu ya. Yang bisa mengendalikan itu hanya diri kita sendiri, obatnya kayak gitu. I think that's all for me. Thank you so much. Terima kasih banyak.